Halo sahabat, kembali lagi bersama Nata. Mari kita saksikan kisah seorang yang berlidah tajam. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dengan judul Lidah Tajam Bu Saraoh. Di sebuah desa kecil yang damai, hiduplah seorang wanita bernama Bu Saroh. Bu Saroh dikenal bukan karena kebaikan hatinya, melainkan karena kebiasaannya yang satu, menjelekkan orang lain. Setiap pagi, setelah menyiapkan sarapan untuk suaminya, Bu Saroh akan duduk di teras rumahnya, matanya awas mengamati siapa saja yang melintas, dan mulutnya siap melontarkan komentar-komentar pedas. Jika Mbah Pa ini lewat dengan kebaya lusuh, Bu Saroh akan bergumam keras, "Lihatlah Mbah Pa ini itu, bajunya tak pernah ganti. Pasti anak-anaknya tidak pernah memberinya uang." Padahal, Mbah Pa ini adalah seorang janda tua yang hidup sederhana namun hatinya lapang. Ketika Ningsih, gadis tercantik di desa, berjalan anggun menuju pasar, Bu Saroh akan menyindir, "Percuma cantik kalau kerjaannya cuma bermalas-malasan. Pasti cuma modal wajah saja." Padahal Ningsih adalah seorang pekerja keras yang membantu ibunya berjualan di pasar setiap hari. Bahkan Pak Budi, kepala desa yang disegani, tak luput dari komentar Bu Saroh. Pak Budi itu kelihatannya saja bijaksana, padahal urusan desa banyak yang terbengkalai, bisiknya kepada tetangga sebelahnya. Tak peduli seberapa keras Pak Budi bekerja untuk kemajuan desa, di mata Bu Saroh, selalu ada saja celahnya. Awalnya, tetangga-tetangga Bu Saroh hanya mendiamkan saja. Mereka tahu betul sifat Bu Saroh. Namun, lama-kelamaan, omongan Bu Saroh mulai menyebar dan menciptakan keretakan di antara warga desa. Beberapa orang mulai saling berprasangka buruk karena terpengaruh ucapan Bu Saroh. Suasana desa yang tadinya harmonis, kini sering diwarnai bisik-bisik dan kecurigaan. Suatu sore, anak Bu Saroh, Rina, pulang dari sekolah dengan wajah cemberut. "Bu, teman-temanku tidak mau bermain denganku lagi," keluhnya. "Mereka bilang, ibuku suka menjelek-jelekan orang." Hati Bu Saroh tersentil. Ia memang sering mengeluh tentang sifat tetangganya di depan Rina, tanpa menyadari dampak buruknya. Esok harinya, Bu Saroh kembali duduk di teras. Kali ini, ia melihat Pak Lurah sedang memperbaiki atap rumahnya yang bocor sendirian. Biasanya, Bu Saroh akan berkomentar, "Mana ini Pak Lurah kok tidak minta bantuan orang lain, pelit sekali." Namun, kali ini, ia teringat wajah sedih Rina. Ia mencoba menelan kata-kata yang sudah di ujung lidahnya. Beberapa hari berlalu, Bu Saroh masih sulit mengubah kebiasaannya. Tapi ia mulai merasa ada yang berbeda. Ketika ia mencoba menjelekkan seseorang, ia merasa tidak nyaman. Kata-kata itu terasa pahit di lidahnya sendiri. Ia mulai menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari merendahkan orang lain, melainkan dari kedamaian dalam hati. Suatu pagi, Bu Saroh melihat Mbah Pa ini kesulitan membawa belanjaannya. Tanpa berpikir panjang, Bu Saroh segera menghampirinya dan membantu membawakan barang-barangnya. Mbah Pa ini tersenyum, dan senyum itu menular ke hati Bu Saroh. Ini adalah kali pertama Bu Saroh merasakan kebahagiaan yang tulus, bukan dari gosip, melainkan dari membantu orang lain. Sejak hari itu, Bu Saroh pelan-pelan mulai berubah. Ia masih kadang tergoda untuk berkomentar, namun ia berusaha keras untuk menahan diri. Ia mulai mencoba melihat kebaikan dalam diri setiap orang. Ia belajar untuk lebih banyak mendengarkan daripada berbicara, dan lebih banyak menghargai daripada menghakimi. Desa perlahan kembali damai. Bisik-bisik negatif berkurang, digantikan oleh tawa dan obrolan yang hangat. Bu Saroh memang tidak serta-merta menjadi malaikat, tetapi ia telah belajar sebuah pelajaran berharga, bahwa lidah yang tajam dapat melukai lebih dalam daripada pedang, dan kebaikan hati akan selalu membawa kebahagiaan sejati. Lidah tajam Bu Saroh, babak baru. Beberapa bulan berlalu sejak Bu Saroh mulai mengubah kebiasaannya. Perubahan itu tidak mudah, layaknya memutar balik kapal besar di tengah badai. Ada hari-hari ketika lidahnya terasa gatal ingin melontarkan sindiran,
terutama saat melihat Bu Tejo yang selalu memakai perhiasan berlebihan, atau Pak RT yang sering terlambat rapat. Namun, setiap kali godaan itu datang, Bu Saroh selalu teringat senyum tulus Mbah Pak ini dan wajah sedih Rina. Ia belajar untuk menarik napas dalam-dalam, mengalihkan perhatian, atau bahkan memilih untuk diam sama sekali. Perlahan, warga desa mulai merasakan perbedaan. Suasana di warung kopi Pak Karim tak lagi dipenuhi bisik-bisik, melainkan obrolan ringan tentang harga sayur atau cucu yang baru lahir. Ketika Bu Saroh berpapasan dengan tetangga, kini sering terdengar sapaan ramah, bukan lagi pandangan sinis atau buru-buru memalingkan muka. Suatu pagi, Bu Saroh melihat pengumuman di papan desa. Akan diadakan gotong royong massal untuk membersihkan selokan desa yang mampet. Biasanya, Bu Saroh akan mencibir. Paling juga cuma beberapa orang yang kerja, sisanya cuma nonton. Tapi kali ini, ia merasa dorongan yang berbeda. "Nak, kamu mau ikut gotong royong?" tanyanya pada Rina saat sarapan. Rina mengangguk antusias. "Tentu saja, Bu. Teman-teman juga banyak yang ikut." Bu Saroh memutuskan untuk ikut. Pagi itu, ia datang dengan membawa sapu lidi dan karung. Awalnya, ia merasa canggung. Ia melihat Pak Budi, kepala desa, sedang memimpin pekerjaan dengan penuh semangat. Di dekatnya, Ningsih, si gadis cantik, sibuk mengumpulkan sampah. Bahkan Mbah Pak ini pun ikut membantu memilah dedaunan kering. Bu Saroh mulai membersihkan selokan di dekatnya. Tanpa disadarinya, ia mulai mengobrol ringan dengan Bu Tejo yang berada di sampingnya. Mereka berdua bahkan tertawa ketika menemukan sendal jepit nyasar di dalam selokan. Selama ini, Bu Saroh selalu berpikir bahwa Bu Tejo adalah orang yang sombong. Tapi hari itu, ia melihat Bu Tejo berkeringat, wajahnya belepotan lumpur, dan ia tertawa lepas seperti orang biasa. "Wah, Bu Saroh ini rajin sekali," seru Pak Lurah sambil lewat. Bu Saroh tersenyum. Senyum yang terasa lapang, bukan senyum sinis yang biasa ia pamerkan. Gotong royong itu berjalan lancar. Setelah selesai, semua warga berkumpul untuk menikmati hidangan sederhana yang disiapkan. Bu Saroh duduk di antara Mbah Pak ini dan Ningsih. Ia mendengarkan cerita Mbah Pak ini tentang masa mudanya dan tawa Ningsih yang renyah. Malam harinya, Rina menghampiri Bu Saroh yang sedang menyiram tanaman. "Bu, hari ini senang sekali," seru Rina. Teman-teman juga menyapa ibu, mereka bilang ibu sekarang baik. Hati Bu Saroh menghangat. Ia memeluk Rina erat. Ia tahu, perjalanan untuk sepenuhnya meninggalkan kebiasaan lamanya masih panjang. Kadang ia masih merasa ada sisa-sisa, Bu Saroh yang lama, yang bersembunyi di sudut hatinya. Namun, ia juga tahu, kebahagiaan yang ia rasakan hari ini jauh lebih nyata dan memuaskan daripada kepuasan sesaat dari omongan pedasnya dulu. Lidah tajam Bu Saroh kini mulai tumpul, tidak lagi melukai, tetapi perlahan mulai merajut kembali benang-benang persahabatan dan kebersamaan di desa. Ia belajar bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada kemampuan menjatuhkan orang lain, melainkan pada keberanian untuk berubah dan merangkul kebaikan. Dan di desa kecil itu, Bu Saroh yang baru, menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Lidah tajam Bu Saroh, tumbuh kembang. Setahun telah berlalu sejak Bu Saroh merasakan perubahan besar dalam dirinya. Desa kini benar-benar berbeda. Tawa dan sapaan ramah lebih sering terdengar di setiap sudut. Bu Saroh sendiri telah menjadi salah satu bagian tak terpisahkan dari kehangatan itu. Ia tidak lagi duduk di teras dengan mata awas dan lidah siap menyerang. Sebaliknya, ia sering terlihat membantu tetangga, mengobrol santai di pos ronda, atau sekadar tersenyum dan melambaikan tangan kepada siapapun yang melintas. Pagi itu, Pak Budi, kepala desa, mengumumkan rencana besar. "Warga sekalian," katanya dalam pertemuan rutin di balai desa, "kita akan membangun pusat pelatihan kerajinan tangan untuk ibu-ibu dan remaja putri.
Ini untuk meningkatkan keterampilan dan ekonomi kita. Ada bisik-bisik, beberapa wajah tampak ragu. Membangun pusat pelatihan tentu bukan perkara mudah. Butuh biaya, tenaga, dan yang terpenting, kesatuan hati. Saat itulah Bu Saroh angkat bicara. Saya setuju dengan Pak Budi. Ucapnya, suaranya kini lebih lembut dan menenangkan, jauh dari nada sinis yang dulu. Kita punya banyak potensi di sini. Ibu-ibu terampil membuat anyaman, menjahit, merajut. Remaja putri juga bisa belajar banyak. Warga terkejut. Dukungan Bu Saroh, yang dulu dikenal sebagai penjelek, kini memiliki bobot tersendiri. Apalagi, ia melanjutkan, saya bersedia menyumbangkan sebagian tanah kosong di samping rumah saya untuk pembangunan pusat pelatihan ini. Ruangan balai desa mendadak hening. Tak ada yang menyangka Bu Saroh akan berkorban sejauh itu. Tanah kosong Bu Saroh lumayan luas dan strategis. Ini adalah tawaran yang sangat membantu. Sejak saat itu, Bu Saroh menjadi salah satu motor penggerak utama dalam proyek pembangunan. Ia tidak hanya menyumbang tanah, tetapi juga aktif menggalang dana, mengajak ibu-ibu berpartisipasi, dan bahkan turun tangan langsung membersihkan lokasi. Tangannya yang dulu hanya cekatan menunjuk-nunjuk kekurangan orang lain, kini sibuk memegang cangkul dan mengangkut batu bata. Rina, putri Bu Saroh, sering ikut membantu ibunya. Ia bangga melihat perubahan pada ibunya. Teman-teman Rina kini sering bermain di rumah mereka, dan mereka tidak lagi ragu menyapa Bu Saroh. Pusat pelatihan kerajinan tangan akhirnya rampung. Bangunan sederhana itu berdiri kokoh, menjadi simbol persatuan dan semangat baru desa. Peresmiannya dihadiri oleh seluruh warga, bahkan dari desa-desa tetangga. Pak Budi memberikan pidato, dan di akhir pidatonya, ia secara khusus menyebutkan peran Bu Saroh. Kita patut berterima kasih kepada Bu Saroh, kata Pak Budi, yang bukan hanya menyumbangkan tanahnya, tetapi juga semangatnya. Beliau telah menunjukkan kepada kita bahwa setiap orang bisa berubah, dan perubahan itu membawa kebaikan bagi semua. Bu Saroh tersenyum. Air matanya menetes, bukan karena kesedihan, melainkan kebahagiaan yang meluap. Ia melihat Rina tersenyum bangga di sampingnya. Ia melihat Mbah Pa ini melambai, dan Ningsih mengacungkan jempol. Dulu, Bu Saroh percaya bahwa ia harus menjelekkan orang lain agar dirinya terlihat lebih baik. Kini, ia tahu bahwa kebaikan yang ia tanamkan, sekecil apapun, akan tumbuh menjadi kebahagiaan yang jauh lebih besar, tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk seluruh desa. Lidah tajamnya telah benar-benar tumpul, digantikan oleh hati yang lapang dan tangan yang siap menolong. Dan di desa itu, kisah Bu Saroh menjadi dongeng nyata tentang kekuatan sebuah perubahan dan bagaimana satu orang bisa membawa terang bagi banyak jiwa. Pelajaran berharga dari kisah Bu Saroh. Kisah Bu Saroh memberikan banyak pelajaran yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah beberapa di antaranya. Dampak buruk dari perilaku negatif. Awalnya, Bu Saroh tidak menyadari betapa kebiasaannya menjelekkan orang lain melukai hati orang lain dan menciptakan keretakan di lingkungan sekitarnya. Kisah ini menunjukkan bahwa kata-kata negatif dapat menyebar dan merusak hubungan, bahkan memengaruhi anak-anak kita. Pentingnya introspeksi dan kesadaran diri. Titik balik Bu Saroh dimulai ketika Rina, anaknya, merasakan dampaknya. Ini menunjukkan pentingnya melihat ke dalam diri sendiri dan menyadari konsekuensi dari tindakan kita, sekecil apapun itu. Kesadaran adalah langkah pertama menuju perubahan. Perubahan itu mungkin dan selalu ada harapan. Kisah Bu Saroh adalah bukti nyata bahwa setiap orang memiliki potensi untuk berubah, tidak peduli seberapa buruk kebiasaan mereka di masa lalu. Perubahan tidak instan,
Butuh waktu dan usaha, tetapi selalu mungkin terjadi. Kebaikan hati membawa kebahagiaan sejati. Bu Saroh menemukan kebahagiaan yang jauh lebih besar dan lebih tulus ketika ia mulai membantu orang lain dan berbuat baik. Ini mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati datang dari memberi, bukan dari menjatuhkan atau merendahkan orang lain. Kekuatan aksi nyata, Bu Saroh tidak hanya berhenti menggosip, tetapi ia juga terlibat aktif dalam kegiatan positif seperti gotong royong dan menyumbangkan tanahnya. Aksi nyata memiliki dampak yang lebih besar daripada sekadar niat baik. Membangun kembali kepercayaan. Setelah sekian lama dicap negatif, Bu Saroh berhasil membangun kembali kepercayaannya di mata warga desa. Ini menunjukkan bahwa dengan ketulusan dan konsistensi dalam berbuat baik, kita bisa memperbaiki citra diri dan hubungan yang rusak. Dampak positif pada lingkungan. Perubahan Bu Saroh tidak hanya memengaruhi dirinya sendiri, tetapi juga membawa dampak positif bagi seluruh desa, menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan suportif. Satu perubahan kecil dapat memicu gelombang kebaikan yang lebih besar. Kisah Bu Saroh mengingatkan kita bahwa kekuatan kata-kata itu besar. Kita bisa memilih untuk menggunakan lidah kita untuk menyakiti, atau untuk membangun dan menyebarkan kebaikan. Pilihan ada di tangan kita. Adakah aspek lain dari kisah ini yang ingin Anda diskusikan lebih lanjut? Mari berkomentar di kolom komentar, saling berbagi pemikiran dari sebuah cerita.